Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadan dari kelas IF2B Teknik TDC Bandung, Prodi Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan materi tentang quicksort, di mana saya akan membagi 3 sesi ya. Dimana 3 sesi ini adalah pengertian atau definisi quicksort. Sini ada menurut Ono PHP Blogspot ya. Kemudian ada cara kerja juga, maksud saya tips memilih pivotnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dan cara kerja. Oke, untuk yang pertama quicksort. Apa sih quicksort? Quicksort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Kemudian ada ini ya, algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen terurut. Nah, pivot ini seperti data inti, di mana akan dibandingkan dengan data-data lainnya, di mana jika data tersebut lebih kecil dari pivot, maka data tersebut akan disimpan di sebelah kiri pivot, dan apabila lebih besar dari pivot, maka data tersebut disimpan di sebelah kanan pivot. Kemudian tips memilih pivot ada 3, yaitu ada pilih pada nilai awal, tengah, atau akhir dari sebuah array. Bisa juga pilih nilai secara acak dari sebuah array, dan terakhir ada nilai median dari sebuah array. Itu ada masalah juga apabila kita memilih data yang di tengah. Yang di tengah bisa saja berurut, namun di kiri atau kanannya bisa saja acak, maupun juga seperti di awal atau di akhir. Hanya di awalnya hanya sudah terurut, namun di akhir belum tentu berurut. Begitu juga di akhir sebaliknya. Kemudian apabila kita memilih nilai secara acak dari sebuah array, maka akan menimbulkan data sia-sia, di mana nilai yang terurut juga bisa berubah menjadi tidak berurut. Misalnya data yang dari kirinya berurut, namun di kanannya belum berurut. Apabila kita memindahkan kekurangan data dari yang kanan, maka yang di kiri itu akan tidak berurut kembali. Kemudian adalah pilih nilai median di sebuah array. Untuk memilih pivot dari nilai median mempunyai urusan tersendiri. Jika kita mencari median, syaratnya adalah data tersebut telah terurut, maka kita dapat memilih data tersebut itu adalah median. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari quicksort. Yang pertama, kelebihannya dulu yang saya sebutkan, yaitu ada bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data, angka atau karakter. Kemudian algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman, melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. Kemudian kekurangannya ada sedikit kesalahan dalam penulisan program, membuatnya bekerja tidak beraturan, yang hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Kemudian secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhir. Pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri, apabila terjadi kasus terburuk dapat mengambilkan stuck dan memacetkan program. Kemudian cara kerja quicksortnya, mohon maaf saya menggunakan PDF saya untuk cara kerjanya dari quicksort ini. Nah, ini misalnya saya mempunyai 2, 3, 4, 5, 6, 7 data, misalnya seperti ini ya. Bisa kalian baca sendiri, di sini ada ini ya, contoh-contoh, kemudian pengerjaannya di sini. Misalnya itu pengurutan dari quicksort. Dalam hal ini saya mempunyai angka sebagai berikut, yaitu ada 7 angka, dimana langkah pertama adalah tentukan pivotnya. Dalam hal ini saya memilih angka 7.
mana ini pivotnya kita mengambil dari tengah-tengah ya, angka 7. Kemudian partisi dibuat masing-masing angka di sebelah kanan dan kiri, di mana partisi 1 dan juga ada partisi 2, yaitu ada. Kemudian menggunakan algoritma quicksort yang ada di atas, jika angka lebih kecil dari pivot maka akan diletakkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar maka diletakkan di sebelah kanan. Langkah pertama akan membandingkan dengan angka 9. Kita ini membandingkan secara berikutnya 9, 4, 2, kemudian 10, 1, dan 5. Oke, 7 dan 9 maka lebih besar dari pivot, maka akan disimpan di sebelah kanannya pivot. Oke. Karena angka 9 lebih besar maka letakkan angka 9 setelah pivot. Kemudian lanjut ke angka 4, bandingkan dengan angka 4 dengan pivot. Kemudian 4 dan 7, maka karena angka 4 lebih kecil dari 7 maka posisi tetap. Karena ini posisi yang di sebelah kiri pivot, maka posisi tersebut tetap. Lanjut ke angka 2, cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka letaknya tetap. 7 dan 2 maka akan tetap. Bandingkan dengan pivot, angka dengan 10, cek angka 10 lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena 7 lebih kecil dari pivot, karena 7 lebih kecil dari 10, maka karena adanya angka 10 lebih besar, maka posisi tetap di sebelah kanan. Lanjut ke angka 1, cek angka 1 apakah lebih kecil. Karena lebih kecil, maka disimpan sebelah kiri terus. Lanjut ke angka 5 yang terakhir. Oke. Setelah datanya kita dapat berurut, yaitu adalah 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Oke. Ini adalah partisi I, ini adalah partisi pertama, dan ini adalah partisi kedua. Setelah itu ini belum selesai ya, setelah berurut kayak ini, karena ini belum berurut secara sempurna, kita menentukan pivot yang baru. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Oke. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Perbandingan untuk pivot pertama angka 2. Pertama yang partisi 1 akan saya ambil 4, dan partisi yang kedua itu adalah 10. Kita ambil 4 dan 10. Perbandingan untuk pivot angka 2, cek apakah angka 2 lebih besar dari pivot. Pivot yang pertama adalah 4. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka pindahkan ke kiri pivot, ke kiri. Kemudian karena saya akan membandingkan angka 1, karena angka 1 lebih kecil dari pivot, maka pindahkannya sebelah kiri pivot, 1, 2, 4. Oke. Karena lanjut ke angka 5, yang 5 di partisi 1 yang terakhir, cek apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena lebih besar dari pivot, kita simpan di sebelah kanan, kan gitu ya. Selanjutnya, karena untuk partisinya 10 ini adalah pivotnya, 7 dan 9 ini lebih kecil dari pivot yang di kanan, partisi kanan, maka posisi tetap ya. Dan setelah berikut pivot partisi kedua, dan hasil akhirnya seperti ini, maka data tersebut berurut. Di sini saya telah menyiapkan codingan bahasa C++ tentang materi quicksort. Maaf namanya saya salah. Oke ya, sini ada include your stream, void swap, itu ada int array, pos 1 dan pos 2. Itu ada partisi 1, partisi 2, kemudian ada int temporary itu adalah array pos 1, array pos 1 itu adalah array pos 2, kemudian array pos 2 itu adalah temporary. Kemudian di sini ada integer partisi, di mana ada integer array, integer low, integer high, dan integer pivotnya. Integer I adalah low, integer J adalah low, kemudian while I kurang dari high, maka if array I lebih dari pivot I++, else swap array I dan J, I++ dan J++, return J kurang I. Sini ada void quicksortnya. Yang terakhir itu integer array, ada integer low, integer high, dimana if low kurang dari high,
maka integer pivot array itu posisi height-nya. Integer post, di mana partisi array ada array low, height, dan pivot. Quickshot-nya ada array low post min 1, kemudian ada array post plus 1 dan height. Dan di sini ada fungsi di display-nya integer main. Di situ ada integer n, kemudian n itu kita inputkan, di mana cout enter ukuran array-nya, kemudian kita menginputkan itu adalah data n, di mana integer array itu adalah n, perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari n maka i plus plus. Chain atau kita inputkan array i, kemudian quickshort array itu ada array, ada 0 dan n minus 1. Kemudian cout the sort array is, itu adalah data telah terurut. Kemudian for integer i sama dengan 0, kemudian adalah i kurang dari n maka i plus plus cout array i. Bila kita run, kemudian kita jumlah arraynya adalah 5, kita inputkan misalnya 5, 8, 4, 6, 2. Apabila kita enter, data yang telah terurut adalah 2, 4, 5, 6, 8. Oke. Ya. Untuk durasinya oke. Nah, durasinya sudah lebih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.